Selamat malam, Ibu Bapak dan teman-teman sekalian. Pada malam hari ini saya akan membawakan dua poin terakhir, yaitu Yesus berjalan di atas air dan juga Yesus menyembuhkan orang eh, ketika dia sudah berlabuh ya di Danau Genesaret. Nah, mengenai Yesus berjalan di atas air, ada tiga poin yang akan kita bahas, gitu ya. Akan dibagi dalam tiga bagian lah, yaitu ketaatan yang membawa badai, kemudian Kristus datang di saat tergelap, dan pengakuan akan iman yang berani tetapi rapuh. Sebab ketika di perikop ini ya, kita sudah baca tadi bahwa mengenai Yesus berjalan di atas air, ternyata hal itu terjadi ketika Yesus yang menyuruh gitu ya. Yesus yang meminta para murid untuk terlebih dahulu meninggalkannya berlayar ke pantai seberang. Sedangkan Yesus meminta agar orang-orang yang berkumpul pada saat itu untuk pulang dan dia sendiri berdoa. Dan para murid melakukannya dengan taat dan tanpa pertanyaan, tanpa keraguan gitu. Tapi ternyata ketaatan yang mereka ingin bawa ternyata diterpa badai juga. Kalau kita baca di Matius 14 ayat 22, sudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahulunya ke seberang. Kemudian yang di ayat yang ke-24, perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Nah, ketika para murid sudah diminta gitu ya, dan mereka juga taat, ternyata badai pun juga datang juga. Pada saat ini bahkan jauh lebih parah gitu ya, sebab di perikop sebelumnya ketika Yesus meredakan angin topan, Yesus hanya tidur di perahu yang sama dengan mereka. Secara fisik mereka masih ada bersama dengan mereka. Tapi saat ini Yesus sendiri tidak hadir secara fisik, tapi mereka saat ini mendapatkan masalah. Nah, pasti para murid juga bingung gitu ya. Para murid juga ketakutan. Dan itulah yang akan kita pelajari dalam perikop ini. Meski seringkali mungkin dalam kehidupan iman kita punya asumsi bahwa jika saya taat pada Tuhan, pasti hidup kita akan berjalan mulus. Pasti hidup kita akan baik-baik saja. Nah, kita berpikir bahwa ketaatan adalah suatu jaminan akan ketenangan. Mengikut Kristus adalah suatu jaminan bahwa kita akan terhindar dari badai. Tapi dalam perikop ini Matius 14 ayat 22 sampai 31 mungkin ya. Mereka tidak membantah, para murid tidak menunda, para murid tidak bertanya, bahkan mereka taat, tapi justru di situlah badai justru datang. Kalau kita baca di Matius 14 ayat 22 ada kata-kata bahwa sesudah itu Yesus segera gitu ya. Jadi Yesus segera memerintahkan murid-muridnya. Jadi keputusan yang dilakukan oleh Yesus, perintah yang diberikan oleh Yesus bukanlah suatu keputusan atau perintah yang ragu-ragu. Ini perintah yang cukup jelas bagi para murid untuk taat sepenuhnya. Tapi ayat yang berikutnya di 14 ayat 23 di sini mungkin tidak saya cantumkan gitu ya. Setelah beberapa mil jauhnya kemudian mereka mendapatkan badai karena angin sakal. Jadi artinya badai ini datang bukan karena dosa-dosa para murid, bukan karena kesalahan navigasi, bukan pula karena mereka salah jalan gitu ya. Tapi badai ini terjadi justru karena di tengah ketaatan. Maka disinilah kita perlu belajar dari Santo Hilarius gitu ya, Poitiers mengatakan bahwa badai ini bukan hukuman. Badai ini tetap datang sebab badai ini bagian dari pedagogi Kristus gitu ya, pengajaran pemuritan Yesus kepada para murid. Dan hal inilah yang harus dipelajari oleh para murid. Saat ini Yesus sedang membentuk para muridnya untuk menghadapi realitas yang lebih besar, untuk mengutus para muridnya memberikan tugas pada mereka yang lebih besar gitu ya. Saat Yesus sendiri menghadapi salib, saat Yesus sendiri pada akhirnya nanti bangkit dan kemudian diangkat ke surga, ya semua orang melarikan diri dalam ketakutan. Jadi badai di danau ini adalah latihan sebelum mereka menghadapi badai ketika Yesus disalibkan di Golgota. Jadi hal yang mengguncang dalam perikop ini bukan hanya badai itu sendiri, tapi ketiadaan Yesus secara fisik. Dia menyuruh murid-murid yang pergi, lalu dia sendiri ke bukit untuk berdoa. Nah, kalau kita bayangkan gitu ya dalam eh, kondisi normal aja, mungkin para murid juga juga merasa bahwa Tuhan sendiri memerintah, Yesus yang memerintah, lalu Tuhan yang meninggalkan kita. Dan pengalaman ini tentu sangat manusiawi gitu ya. Kita sering mengalaminya dalam kehidupan sehari-hari. Kenapa Tuhan terasa seperti diam justru ketika kita paling membutuhkannya? Kita sudah berdoa, kita sudah taat, kita sudah melakukan hal yang benar, namun yang datang justru tekanan, yang datang justru konflik, kegagalan, atau justru perasaan kesepian. Ya, Injil hari ini mengajarkan satu kebenaran yang
cukup keras tapi membebaskan. Bahwa ketiadaan rasa kehadiran Allah secara fisik tidak sama dengan ketiadaan pemeliharaan Allah. Jadi Yohanes Chrysostomos mengatakan bahwa Yesus mengajarkan bahwa kesendirian dan pengasingan itu pun juga baik untuk kita, baik untuk berdoa, mencari ketenangan dalam doa. Sebab ketenangan batin itulah yang akan membebaskan kita manusia dari kekacauan. Jadi Yesus tidak ada di perahu, tapi dia tetap Tuhan di atas badai. Dan slide yang kedua, kita lihat dari John Chrysostomus bahwa Injil menunjukkan para murid kembali dihantam ombak. Nah, kita buka semua aja. Jadi badai yang mereka alami bukanlah badai yang ringan, melainkan badai yang kerasnya sama seperti sebelumnya. Tapi ada perbedaan yang sangat menentukan bahwa kali ini mereka sungguh-sungguh sendirian. Tidak ada Yesus di perahu, tidak ada figur yang mereka bisa gunakan untuk bersandar gitu secara kasat mata. Dan menurut Santo Yohanes Chrysostomus mengatakan bahwa Kristus sengaja membiarkan badai itu muncul di tengah laut, jauh dari pantai, jauh dari bantuan manusia. Tujuannya pun juga jelas, agar mereka para murid tidak lagi menggantungkan harapan dari sumber duniawi manapun. Tidak pada keahlian mereka sebagai nelayan, gitu ya. Mereka bisa berlayar di tengah laut semalam-malaman, tidak didasarkan juga pada pengalaman mereka, tidak pada kekuatan kolektif secara para murid gitu ya, secara mereka sendiri. Hati mereka barangkali mengeras oleh rasa aman yang palsu karena kehadiran Tuhan secara fisik itu pun harus dibangunkan. Dan Yesus pada saat itu melakukan dengan cara yang paling menyeluruh gitu ya, yaitu membiarkan sandaran para murid itu runtuh satu persatu. Jadi di titik inilah sebetulnya gereja melihat gambaran dirinya sendiri. Kita pernah membahas beberapa waktu yang lalu bahwa perahu yang disebutkan, perahu yang berlayar di tengah ombak itu adalah gereja, gitu ya. Naval Christi Militantis atau kapal Kristus yang militan itu, yang berjuang, yang masih berjuang. Perahu yang mengangkut para murid adalah gereja, dan gereja itu sepanjang sejarah kita sudah pelajari bergoyang dan bergetar gitu ya di tengah badai pencobaan. Angin buruk terus bertiup gitu ya. Bukan angin yang alamiah tapi usaha gitu ya. Usaha bahwa si jahat itu ingin mencegah badai untuk meredam, menanamkan ketakutan, keputusasaan dan juga perpecahan. Jadi poin dari Yohanes Chrysostomus mengatakan bahwa Yesus ingin melatih para murid dengan cara sandaran para murid itu dilepaskan satu persatu. Sehingga para murid merasa kemana lagi saya harus bersandar, kemana lagi saya harus minta tolong. Gitu. Walaupun di akhir nanti ada seruan pertobatan bahwa pengakuan gitu ya, Yesus engkaulah adalah anak Allah dari Petrus yang mengatakan. Kemudian yang kedua, Santo Agustinus dari Hippo juga menegaskan kembali bahwa gereja ya bergoyang dan bergetar di tengah badai pencobaan, dan dalam hal ini ketika badai itu datang, seringkali semua kebijaksanaan manusia sering gagal. Nasihat yang paling baik pun akan terasa kosong. Rasionalitas tidak lagi efek, dan pelayaran itu pun terasa lebih penuh bahaya daripada kita punya harapan itu. Lebih banyak bahayanya daripada keuntungannya. Dan justru dari titik inilah sebetulnya kebenaran rohani ini tersingkap. Ketika semua kekuatan kita ditinggalkan, ketika semua kekuatan kita ditelanjangi begitu ya, maka satu-satu yang tersisa adalah berseru kepada Tuhan. Jadi bukan masalah teknik untuk menyelamatkan perahu ini ke pantai seberang, ya, bukan pengalaman mereka sebagai nelayan, bukan strategi mereka, tapi justru seruan iman yang berseru di tengah kekacauan itu. Dan seruan itu oleh Santo Agustinus dari Hippo mengatakan bahwa seruan ini adalah satu-satunya jalan agar perahu itu sampai ke pelabuhan dengan selamat. Dan bagi kita hari ini adalah termin yang jujur gitu ya. Keluarga, gereja, iman kita pribadi seringkali berada di perairan yang tidak tenang, seringkali berada di perairan yang ribut oleh karena ombak dan badai. Tapi Injil pada hari ini yang kita pelajari mengajarkan bahwa ketiadaan sandaran duniawi bukanlah akhir dari segala-galanya. Justru ini adalah awal dari kebergantungan sejati kita kepada Allah. Jadi di tengah badai, Kristus tidak sedang meninggalkan, tapi dia sedang mengajarkan kita kepada siapakah manusia itu harus berharap. Jadi kita punya suatu relevansi kontemporer di sini, bahwa angin sakal yang dimaksud dalam Injil barangkali metafora yang sangat aktual gitu ya. Dan hari ini badai itu bukanlah suatu tanda kesalahan, melainkan bagian dari pengajaran Kristus. Dan badai ini bisa berupa banyak hal.
tekanan ekonomi, kesetiaan dalam pernikahan, iman yang dipertahankan dalam budaya modern, ataupun ketaatan pada iman Kristiani yang membuat kita justru terasing, justru teralienasi gitu ya. Jadi gereja selalu taat kepada Yesus, tapi berada di laut yang ganas. Dan Injil hari ini mengoreksi teologi yang terlalu dangkal, yang mengatakan bahwa mungkin ketaatan bukan jalan yang bebas badai gitu ya, melainkan jalan menuju pada kedewasaan iman. Jadi badai bukan hanya tanda Tuhan tidak menyertai, tapi seringkali Tuhan sedang membentuk kapasitas rohani kita. Iman sejati tidak menjamin hidup tanpa pencobaan. Kemudian bagian yang kedua, Kristus datang di saat yang tergelap. Nah, ini Matius 14 ayat 25 sampai 27. Kira-kira jam 3 malam. Nah, ini penting. Kira-kira jam 3 malam. Kemudian di 14 ayat 26, yang penting adalah ketika para murid melihat Yesus, Yesus mau menolong mereka, mereka ketakutan dan menuduh bahwa Yesus itu hantu. Jadi sudah sangat ketakutan sampai melihat Yesus sendiri itu hantu. Dan 14 ayat 27 mengatakan, apa yang membuat para murid itu tenang? Karena Yesus berkata, tenanglah, aku ini, jangan takut. Nah, jadi Injil hari ini membawa kita pada jam 3 malam gitu ya. Jadi ini bukan suatu sekadar penanda waktu, tapi mereka juga sudah kelelahan gitu ya. Badai juga belum berhenti dan harapan juga mulai menipis gitu ya. Dan di tengah kekacauan itu Yesus datang dan Yesus menunjukkan identitasnya dengan mengatakan aku ini. Nah, dalam Injil kata aku ini bukanlah kata biasa gitu ya. Dalam bahasa Yunani Yesus menggunakan ungkapan ego eimi ya, ungkapan ilahi yang sama yang diwahyukan Allah kepada Musa ya, dalam Keluaran 3 ayat 14. Atau waktu itu disebutkan aku adalah aku. Jadi dengan kata lain, Yesus tidak sekedar menenangkan murid-muridnya, tapi dia menyatakan sebagai Allah yang hadir, Allah yang setia, Allah yang tidak meninggalkan umatnya dalam badai. Jadi bahkan dalam ketakutan, para murid akhirnya memahami pesan ini. Yang datang itu bukanlah hantu seperti yang mereka kira, tapi Tuhan sendiri. Nah, kemudian apa arti jam 3 malam? Nah, inilah yang dimaksud dengan frase kalau kita sering dengar dalam nyanyian Mazmur ya, seperti jam jaga di waktu malam, atau jam jaga terakhir di waktu malam. Santo Hilarius gitu ya, dari Poitiers membantu kita melihat makna rohani dari waktu kedatangan Yesus. Dia datang pada jam jaga 3 malam, atau jam jaga yang keempat. Di dalam budaya mereka, jam jaga itu dibagi 4, gitu. Dari jam 6 sore sampai jam 6 pagi, dibagi 4 setiap 3 jam. Dan jam jaga keempat ini tepat di sebelum fajar gitu ya. Maka dalam tradisi gereja, hal ini melambangkan tahap terakhir sejarah keselamatan. Ketika dunia berada dalam kekacauan, gereja pun juga dikepung oleh karena penderitaan, oleh harapan yang hampir tampak tidak ada. Tapi justru di saat itulah Tuhan kembali datang pada gereja. Bahkan Santo Hilarius mengatakan bahwa seperti pada malam itu yang para murid ketakutan, dia menemukan gerejanya kesusahan dan dikepung oleh roh jahat dan gangguan dari dunia. Tapi kehadiran Tuhan selalu menyelamatkan. Nah, pertanyaannya, kenapa Tuhan tidak menampakkan diri lebih awal? Nah, Theophilus of Okrit memberikan jawabannya. Dia tidak segera menampakkan diri kepada mereka untuk menenangkan badai, tetapi pada jam yang keempat. Jadi Theophilus of Okrit dengan tegas menjawab, Yesus itu sengaja loh tidak datang lebih awal. Dia membiarkan para murid terus bergumul sampai jam keempat malam, agar mereka belajar tidak selalu menuntut solusi cepat. Atau kalau kita gabungkan dengan tafsiran Santo Hilarius dari Poitiers mengatakan bahwa Yesus sengaja mengajarkan ini pada para murid dan juga pada kita manusia untuk terus bergumul gitu ya. Sampai nanti akhir zaman, sampai nanti jam jaga terakhir Kristus akan datang. Sampai pada pencobaan di mana kita benar-benar berserah kepada Tuhan, Yesus akan datang. Agar mereka belajar gitu, agar kita semua belajar menanggung penderitaan itu dengan iman gitu ya, dengan keberanian. Santo Agustinus melihat bahwa jam keempat malam sebagai tanda bahwa malam akan segera berakhir, atau ya tentu gambaran akhir zaman gitu ya. Tuhan akan datang kembali untuk menyelamatkan. Jadi gereja yang digambarkan sebagai perahu mungkin terombang-ambing oleh badai pencobaan. Tapi kita akan melihat Tuhan yang dimuliakan yang berjalan di atas air. Yaitu Tuhan yang mampu meredam segala kekuatan di dunia ini. Maka tujuan akhirnya adalah tentu pelabuhan kerajaan surga gitu ya. Cyrillus of Alexandria menutup gambaran ini dengan harapan yang sangat
indah. Bahwa ketika Kristus datang dalam kemuliaannya, perahu gereja dan semua yang berlayar di dalamnya, yaitu mereka, yaitu kita semua yang hidup dalam iman, dalam kasih, akan sampai ke tanah tujuan. Tanpa penundaan, tanpa kerja keras apa-apa lagi. Dan tujuan itu adalah surga. Dan Yesus sendiri menegaskan bahwa kesengsaraan akan kamu alami di dunia ini. Tapi bersemangatlah, kuatkanlah hatimu bahwa aku telah mengalahkan dunia. Dan hal ini tentu membawa kita pada suatu relevansi kontemporer gitu ya, relevansi masa kini gitu ya, bahwa mungkin kita hidup terasa seperti malam yang panjang gitu ya, ketika doa kita belum terjawab, ketika Tuhan terasa terlambat, tapi ingatlah bahwa Tuhan akan datang di waktu jam jaga keempat malam gitu ya. Jam jaga keempat malam, jam jaga terakhir, dan ketika Kristus datang dan kita percaya bahwa setelah kedatangan Kristus itulah fajar. Jadi Tuhan mungkin datang pada dengan cara-cara yang tidak kita duga. Tapi dia datang sebagai ego eimi gitu ya. Allah yang setia pada janjinya. Dia akan memperkenalkan diri pada murid dan bagi kita orang yang percaya dia pun akan memperkenalkan dirinya kepada kita itu secara langsung face to face gitu, bahwa dia adalah Allah yang setia. Maka tugas kita bukanlah mengenali Tuhan hanya di saat laut yang tenang, tapi percaya juga ketika Yesus itu akan datang di tengah badai. Maka kesimpulan yang kita dapatkan dari poin yang kedua ini adalah kehadiran Yesus menyelamatkan para rasul adalah gambaran kehadiran Yesus bagi gereja di akhir zaman. Yesus berjalan di atas air melambangkan kuasa atas seluruh kekuatan dunia. Dan perikop ini diakhiri dengan pengakuan akan iman yang berani tapi rapuh oleh Petrus. Ada 4 perikop yang menarik. Lalu Petrus berseru dan menjawab, Tuhan, apabila engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air. Matius 14 ayat 30. Ketika dirasanya tiupan angin, maka Petrus takut. Dan kemudian dia berteriak, Tuhan tolonglah aku. Matius 14 ayat 31. Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang? Dan yang terakhir ditutup dengan suatu seruan bahwa sesungguhnya engkau adalah anak Allah. Nah, kita bahas satu persatu dari Matius 14 ayat 28. Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, Tuhan, apabila engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air. Jadi di tengah badai yang belum reda, muncullah sosok Petrus. Nah, kata Yohanes Chrysostomus dan juga Santo Hieronymus mengatakan bahwa Petrus ditemukan memiliki iman yang berkobar setiap saat. Jadi permintaan bahwa Tuhan, apabila engkau, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air. Jadi Petrus itu punya iman yang berkobar, tapi seringkali terlalu berani gitu. Nah, dan seperti yang dicatat juga oleh Yohanes Chrysostomus dan juga Santo Hieronymus, Petrus itu adalah pribadi dengan iman yang selalu menyala. Bahkan ketika para murid yang lain berhenti gitu ya pada rasa aman dalam suatu kelompok barangkali, justru Petrus ingin mendekat kepada Kristus. Dia tidak hanya percaya bahwa Yesus itu mampu berjalan di atas air, tapi dia rindu untuk berada di dekat Yesus. Dan di sini kita melihat keindahannya gitu ya. Keindahan iman Petrus, walaupun hal ini pun membawa bahaya gitu ya bagi Petrus. Imannya cukup besar tapi seringkali melampaui batas gitu ya. Seringkali melampaui ukurannya. Dia berani tapi kadang terlalu berani. Tapi justru karena hati yang berani mengasihi Yesus inilah sehingga Kristus memilih Petrus gitu ya untuk memimpin gerejanya. Nah, ini memang agak paradoks. Jadi Yesus itu memilih Petrus menjadi pemimpin gerejanya salah satunya karena hati yang berani untuk mengasihi. Bukan pada keberanian atau kemampuan untuk berfilsafat, berteologis gitu ya, pintar gitu. Tapi semata-mata pertama-tama karena Petrus punya hati yang berani untuk mengasihi. Berani untuk mendekatkan diri kepada Yesus. Dan karakter inilah gitu ya, bukan dari kesempurnaan, karakter kepemimpinan inilah bukan lahir dari kesempurnaan, tapi dari kasih yang justru berani mengambil risiko. Nah, The Flag of Ochrid menyempurnakan pengajaran kita pada malam hari ini. Iman Petrus akhirnya mampu mengangkat diri dia berjalan di atas air. Selama mata Petrus tertuju kepada Kristus, dia bisa berdiri di atas air. Tapi begitu dia mulai merasakan sekelilingnya angin dan badai, akhirnya Petrus tenggelam. Dia mulai takut dan dia mulai tenggelam. Dan inilah
hukum rohani yang sangat nyata dalam hidup kita. Selama mata iman kita tertuju kepada Kristus, percayalah seperti Petrus bahwa kita bisa berdiri di atas apapun yang biasanya menenggelamkan manusia. Tapi ketika kita fokus pada masalah, kita fokus pada badai, fokus pada tekanan, fokus pada tanggung jawab yang tidak begitu selesai, akan kekhawatiran, akan ancaman dunia, akan ketakutan yang menggerogoti iman, pastilah kita akan jatuh. Pastilah kita akan seperti Petrus yang mulai tenggelam. Dan Tuhan membiarkan Petrus tenggelam. Gitu ya. Tuhan memang membiarkan kita untuk masuk dalam kekhawatiran, merasakan ancaman dunia. Gitu ya. Kata Theophilus of Ochrid, agar kita sendiri tidak menjadi sombong. Agar Petrus tidak menjadi sombong. Gitu. Dan inilah pelajaran penting bagi Petrus dan bagi kita semua, gitu ya, bahwa kuasa Yesus jauh lebih besar daripada kuasa Petrus. Tuhan seringkali mengizinkan kegagalan kecil agar kita tidak jatuh dalam keangkuhan yang lebih besar. Bahwa Yesus sendirilah, bahwa Kristus sendirilah yang memiliki dunia ini. Apabila saat ini kita sedang berada di atas air, gitu ya, kita merasa bisa lolos dari tekanan dunia, kita bisa merasakan sepertinya hidup itu baik-baik saja, barangkali Tuhan memberikan tanggung jawab yang lebih besar yang menanti kita di depan. Next, 14 ayat 30. Tuhan tolonglah aku. Dan ini adalah seruan yang menyelamatkan Petrus. Ketika Petrus mulai tenggelam, dia tidak berdebat. Dia tidak menyalahkan badai. Dia juga tidak merengek kepada Yesus, gitu ya. Dia juga tidak berpura-pura kuat. Nah, ini penting juga. Petrus tidak berpura-pura kuat, gitu ya. Tapi dia hanya berseru, Tuhan, tolonglah aku. Dan Santo Hilarius of Poitiers melihat bahwa seruan Tuhan, tolonglah aku lebih dari sekedar teriakan panik, lebih dari sekedar teriakan putus asa, melainkan ini adalah seruan dari pertobatan. Seruan itu adalah rintihan pertobatannya. Meskipun Tuhan belum menderita, tapi Petrus menggunakan momen ini sebagai pengakuan dosa. Dan ini adalah gambaran awal dari pertobatan Petrus. Orang yang berani, dia pertama kali melangkah di atas air, dan kemudian juga dia akan menyangkal Yesus karena takut mati. Dan kemudian juga dia malah hampir mau lari gitu ya dari Roma, belum akhirnya malaikat mendatangi Petrus. Tapi benih pertobatan Petrus itu sudah ada sejak dini, gitu ya. Ketika jatuh, Petrus berseru kepada Tuhan, bukan lari menjauh. Dan itulah yang membuat Yesus atau Petrus, gitu ya, Petrus dipilih untuk memimpin gerejanya. Ketika dia mau jatuh, Petrus itu kan nelayan, bukan seperti Paulus yang pandai berfilsafat, tapi Petrus itu hanya nelayan. Dan justru karena Petrus nelayan itulah, atau kita sebutnya orang bodoh itulah, sandaran dia hanya Tuhan tolonglah aku, gitu ya, berseru kepada Tuhan, bukan lari menjauh. Dan kita juga sudah saksikan dalam kehidupan Petrus, ketika dia berdosa, dia cepat untuk bertobat. Jadi seruan ini adalah rintihan hati yang menyadari akan porsi dirinya, kelemahan dirinya dia sadari. Dan Petrus sudah belajar bahasa pertobatan, dan dia akan menggunakan bahasa ini terus dan kelak akan membawanya pada pengampunan. Theophilus of Ochrid, gitu ya, terakhir dari Theophilus of Ochrid menambahkan, gitu ya, menunjukkan bahwa Yesus tidak menegur badai, tapi menegur hati Petrus yang lemah. Artinya masalah itu tidak berada pada badainya, tapi pada dalam hati Petrus, pada dalam hati kita. Ketika Petrus berseru, justru saat itulah imannya dipulihkan. Tapi syaratnya Petrus tidak panik, gitu ya. Petrus tidak berpura-pura kuat. Petrus tidak menyalahkan badai, gitu. Nah, justru saat itulah ketika kita mungkin merasa kok doa kita tidak dijawab, tekanan terus merasa terus berat, barangkali kita sedang berdebat, barangkali kita sedang menyalahkan badai, barangkali kita sedang berpura-pura kuat, instead of, gitu ya, sebagai ganti bahwa kita berseru Tuhan tolonglah aku, justru kita berpura-pura kuat, kita menyalahkan badai, kita terus mencari jalan, kita terus berdebat pada orang-orang yang memberi kita tekanan. Dan dalam hal ini kita bisa belajar pada Petrus, cukup untuk mengatakan Tuhan tolonglah aku, Tuhan selamatkanlah aku. Dan Petrus disembuhkan dari ketidakpercayaannya. Dan niscaya bahwa percaya, kita pun juga akan disembuhkan dari ketidakpercayaan. Kemudian yang selanjutnya dari Chromatius of Aquileia, jadi dalam menghadapi badai Tuhan, orang yang berada di dalam perahu dan menyembah. Jadi karena semua ini terjadi, murid-murid di perahu akhirnya menyembah Yesus, gitu ya, dan berkata, sesungguhnya engkau anak Allah. Nah, dari
Chromatis of Achille melihat bahwa momen ini sebagai gambaran gereja yang akhirnya mengenal Kristus dalam badai dan dalam pencobaan. Jadi justru pelajaran yang ingin ditunjukkan Kristus kepada murid-muridnya adalah kamu akan baru mengenal aku ketika kamu berada dalam badai dan dalam pencobaan. Jadi kita pun kalau mau dekat dengan Kristus, dekat dalam menjadi satu bagian dalam komunitas gereja, ya masukilah pencobaan gitu ya. Kita mesti setia dalam pencobaan yang Tuhan sudah taruh porsinya pada kita. Mesti setia dalam pencobaan. Setia dalam penganiayaan yang terakhir. Dan kita percaya bahwa di akhir zaman nanti Tuhan akan memurnikan gerejanya justru melalui ujian. Bukan untuk menghancurkan, tapi untuk mengadakan pembersihan gitu ya, atau pembedaan antara ilalang dan gandum, antara kambing dan domba. Jadi Santo Agustinus pun diperkuat gitu ya, bahwa penafsiran dari Santo Agustinus dari Hippo ini sangat dekat dengan kehidupan kita. Dalam diri Petrus justru ada dua wajah gereja atau dua wajah setiap orang beriman, yaitu yang kuat, yaitu berjalan di atas air karena mengasihi Tuhan, ataupun yang lemah ketika dia ragu dan juga hampir tenggelam. Nah, kenapa ada yang lemah? Yaitu ketika kita fokus pada nafsu seperti badai. Jadi Agustinus dari Hippo menyatakan bahwa badai atau keinginan dunia itu adalah yang mengekang kita untuk fokus pada Kristus. Apakah engkau mengasihi Tuhan gitu ya? Nah, Santo Agustinus dari Hippo ini bertanya dengan sangat personal. Apakah kamu mengasihi Tuhan? Kalau kamu mengasihi Tuhan, maka berjalanlah di atas laut. Dayunglah perahu sampai ke tengah laut, sampai mengalami pencobaan, dan kita akan berjalan di atas laut. Tapi apakah kamu saat ini mengasihi dunia, maka kita akan tenggelam. Dunia akan menelan kita. Kita akan jatuh ke dalam laut. Badai akan melahap kita hidup-hidup. Gitu. Dan bagi kita masing-masing, Santo Agustinus dari Hippo memberikan hal ini sebagai nafsu, ketakutan, ambisi, itu adalah badai. Dan ketika hati kita terombang-ambing, satu-satunya jalan keluar bukanlah menyangkal akan kelemahan kita, tapi justru mengakui kita lemah dan berserulah pada Kristus. Maka sebagai penutup gitu ya, sebagai relevansi kontemporer sebelum pada kesimpulan bahwa para murid berada di perahu karena taat, Yesus berada di bukit karena berdoa. Jadi bayangkan, para murid berada di perahu karena taat, Yesus berada di bukit karena dia berdoa. Dan kedua hal ini tidak bertentangan gitu ya. Keduanya saling terkait dalam rencana keselamatan. Jadi dalam hidup kita, ada saatnya kita dipanggil untuk mendayung sampan itu sampai ke tengah badai. Tapi ada saatnya juga kita mesti naik ke bukit mencari ketenangan untuk diam di hadapan Allah. Nah, tapi dari kedua hal ini, Tuhan yang memerintahkan kita berlayar adalah Tuhan yang berdoa bagi kita. Nah, itu adalah hal yang pasti. Tuhan yang memerintahkan kita berlayar, itu adalah Tuhan yang berdoa bagi kita. Dan iman yang sejati bukanlah iman yang tanpa jatuh, tapi iman yang tahu kemana kita harus berseru, kemana kita harus bersandar ketika kita jatuh. Petrus itu jatuh, tapi tidak tenggelam. Jadi sesekali manusia itu jatuh, boleh, tapi tidak berkubang dalam dosa. Kita punya nafsu itu boleh gitu ya. Nafsu itu kan diberikan Tuhan pada kita. Itulah kemewahan kita sebagai manusia. Tapi janganlah tenggelam pada nafsu. Kita lemah gitu ya. Tapi janganlah Tuhan itu meninggalkan kita. Maka ketika kita semua mulai tenggelam oleh karena ketakutan, ketika badai, ketakutan akan pekerjaan, akan relasi, akan dosa, akan kegagalan, mulai menelan hidup kita, maka janganlah berhenti melangkah. Justru saat itulah berserulah kepada Kristus. Dan pada waktunya nanti, dia akan datang menghampiri kita. Bukan selalu untuk menenangkan badai, tapi justru untuk meneguhkan iman kita. Maka Kristus tidak pernah menuntut iman yang sempurna, tapi keinginan yang selalu datang kepadanya. Ketika hati kita manusia terombang-ambing oleh keinginan, justru saat itulah berserulah kepada Kristus. Nah, ini untuk poin yang ketiga. Poin yang keempat, nah ini rangkuman dulu ya, summary dulu. Ada tiga hal yang kita bisa pelajari di poin yang ketiga ini, bahwa badai bukanlah tanda kesalahan, melainkan bagian dari pengajaran Yesus, bahwa gereja selalu taat kepada Yesus, tapi berada di laut yang ganas. Sebab iman sejati tidak menjamin hidup tanpa pencobaan. Kehadiran Yesus menyelamatkan para rasul adalah gambaran gereja, gitu ya, mengenai akhir zaman. Gambaran gereja di akhir zaman. Yesus berjalan di atas air melambangkan kuasa atas seluruh kekuatan dunia. Dan Kristus tidak menuntut iman yang sempurna, tetapi keinginan untuk selalu datang kepadanya. Ketika hati kita manusia terombang-ambing oleh karena keinginan, berserulah kepada Kristus. Kita masuk pada